Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rofik, sehat Gus Rofik. Sehat, Pak Haji. Jadi saat ini tema kita yang lagi hangat, Gus. Lagi panas. Ya, lagi viral. Jadi tentang pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan. Siap. Yang ingin saya tanyakan jadi gini, ini kan perdukunan tapi embel-embel agama di situ kan yang dibahas oleh pesulap merah. Kalau seandainya nggak bawa-bawa agama juga nggak terlalu, dan itu membodohi masyarakat. Yang saya ingin tanyakan adalah pada saat zaman Nabi, mungkin bisa dijelaskan sistem pengobatan saat itu gimana? Kan gini, kalau tabib itu kan pengobatan secara sains, secara ilmu pengetahuan, mungkin dia mengobati pakai rempah tumbuh-tumbuhan lah. Itu tabib. Kalau dukun kan pakai jampi-jampi gitu kan, gitu. Mungkin dari dulu dukun mungkin sudah ada, cuman masalahnya kan yang saat ini yang dibahas oleh pesulap merah itu kan jampi-jampi tapi pakai embel-embel agama itu kan. Dari sudut pandang agama bagaimana, Gus? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wama utitum min ilm illa qalila. Kata Allah, tidaklah aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu yang diberikan oleh Allah itu ya ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama itu diraih dengan keimanan, keyakinan. Ilmu dunia diraih dengan akal. Makanya Allah ciptakan manusia dengan akalnya untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akan tetapi banyak orang yang dolalah dengan ilmu agama ini dan dengan ilmu akal. Kalau membahas tentang Rasulullah itu dulu ada bahasanya tibbun nabawi, pengobatan cara para nabi, yaitu dengan hijamah, dengan dibekam, dengan ramuan. Ya kalau sekarang bisa tradisional pakai jamu dari akar-akar. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada. Tibbun nabawi, pengobatan cara nabi. Bahkan yang tercantum di dalam Al-Quran itu ya seperti madu, korma, bahkan buah-buahan yang ada pada Al-Quran itu juga mengandung vitamin yang lebih daripada buah-buahan yang lain. Seperti yang Allah firmankan, di situ ada buah pisang yang disebutkan dalam Al-Quran, madu dan seterusnya. Kadang Rasulullah juga menyembuhkan sahabatnya dengan doa. Seperti Sayyidina Abu Bakar ketika itu, singkat ceritanya ketika dia dipatok ular, ya, menahan rasa sakitnya, dan Rasulullah bertanya ketika kenapa wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika itu nggak mau ngaku juga sampai ketahuan sih sama Nabi, lalu diusaplah oleh Rasulullah dengan menyebut nama Allah, dan salah satu mukjizatnya adalah sembuhlah gigitan ular tersebut. Begitu. Bahkan ini bukan hanya Rasulullah, pada zaman kenabian sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa bisa menyembuhkan yang buta, bisa menghidupkan yang mati. Makanya disebut mukjizat ketika itu. Kalau Nabi itu diberikan mukjizat, kalau setelah Nabi itu disebutnya karomah. Karomah itu disebutnya kemuliaan. Dan mukjizat dan karomah tidak diberikan oleh Allah kepada orang sembarangan. Hanya orang tertentu yang dekat dengan Allah, yang menjauhi maksiat. Termasuk maksiat yang dia menyalahgunakan agama, itu juga maksiat terbesar. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya orang yang berucap tapi dia tidak berbuat. Artinya apa? Dia hanya bisa mengajarkan tapi dia tidak bisa mengamalkan. Dan mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan, mengajarkan, bukan mengajarkan dulu, tapi mengamalkan. Saat ini kan banyak yang mengaku tokoh agama atau orang alim banyak. Betul. Dan kalau karomah itu diturunkan kepada orang-orang tertentu, saat ini umat bisa nggak menilai siapa sih yang layak mungkin menurut kita itu beliau-beliau itu dapat karomah yang bisa tadi itu bisa menyembuhkan tuh doanya apa dijabah gitu. Kriterianya seperti apa? Karomah itu tidak bisa diturunkan, Pak Haji. Karena karomah itu diberikan langsung oleh Allah.
sebagaimana diberikan kepada para nabi. Jadi karomah bukan ilmu turunan, tapi karomah ilmu yang diberikan oleh Allah langsung, Spontanitas mungkin. spontanitas, langsung menunjukkan bahwa ini tanda-tanda kebesaran Allah dengan adanya ayat di surat Yasin. Pak Haji mungkin hafal semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahasa Allah kun fayakun itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Ketika Nabi Musa membelah lautan, kun fayakun. Nabi Isa menghidupkan yang mati, kun fayakun. Seperti Rasulullah menyembuhkan Sayyidina Abu Bakar, kun fayakun. Membelah rembulan, kun fayakun. Nah, itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada para nabi. Dan setelah nabi pun ada yang diberikan seperti itu karena kedekatannya dengan Allah, keistiqomahannya. Dia selain dekat istiqomah, dia juga menjauhi maksiat. Sehingga Allah cinta kepada dia, diberikanlah sebuah karomah. Jadi karomah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak dekat dengan Allah sembarangan, enggak. Kalau seandainya banyak yang kita lihat di konten YouTube, dia membacakan ayat-ayat Allah, ya, pakai sholawat, dan dia mendemonstrasikan yang menurut kita itu sebuah keajaiban, sebuah karomah. Kalau Nabi itu mujizat. Apakah itu memang mereka itu real? Pertanyaannya kan gini, apakah kalau seperti tadi itu Nabi Muhammad SAW bisa menyembuhkan Sayyidina Abu Bakar karena kena patokan ular, mungkin berbisa, disembuhkan langsung sembuh. Apakah kalau dia yang lain akan sembuh juga? Dalam arti kata gini, terus nyombong, oh siapa saja yang kena berbisa bisa disembuhkan gitu kan. Kalau saat ini kan yang kita lihat kan gitu. Orang-orang katakanlah kebal atau bisa minyak tahan panas, dia kan didemonstrasikan tapi dengan ayat-ayat Allah. Apakah itu diperbolehkan atau enggak? Jadi yang saya tangkap dengan bahasa Pak Haji tadi ada bahasa sombong. Bahasa sombong ini awalnya dari siapa? Dari iblis. Sombong itu selalu memamerkan. Saya katakan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa tidak melakukan itu sebelum itu diberikan oleh Allah pertolongan. Jadi ketika seorang hamba Allah, ketika seorang manusia pilihan dalam keadaan kesulitan, maka dia meminta pertolongan kepada Allah, lalu ditolonglah dengan mukjizat tersebut, ditolonglah dengan karomah tersebut. Jadi bukan dia yang menolong orang, tapi dia yang ditolong oleh Allah dengan mukjizat. Kalau sekarang bahasanya dia yang seakan-akan menolong orang, apalagi dia memamerkan tentang seakan-akan dia karomah, ini namanya sok karomah, tapi bukan karomah, tapi memakai ilmunya iblis. Bahwa iblis juga menipu daya manusia dengan tipuannya. Tipuannya bukan dengan tipuan, mohon maaf, ada tipuannya yang jelas-jelas, yang dikatakan ilmu hitam lah, ilmu putih. Yang ilmu hitam itu pakai sesajen, yang ilmu putih itu pakai ayat Quran. Ingat, ayat Quran pun jika disalahgunakan itu adalah sebuah tipu daya. Karena kenapa? Sesungguhnya jin itu senang dengan bacaan Quran. Dia akan patuh dengan orang-orang yang ahli baca Quran itu. Di surat Jin pertama, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Qul, katakan wahai Muhammad, uhiya, aku wahyukan ilayya, kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, itu jin itu berlarian mendekat orang-orang yang baca Quran. Makanya ada bahasa khodam. Ada bahasa khodam katanya. Ini khodam masuk kepada alat, bisa sakti, bisa ini segala macam. Nah, ada yang memang dengan trik, ada yang memang pakai jin, Pak Haji. Tapi itu yang datangnya bukan, mohon maaf, bukan malaikat, tapi jin. Karena bahasa Allah ketika dibacakan Quran, annahu istama'u nafarun minal jinni,
itu jin berlarian mendekat kepada orang yang baca Quran. Faqulu, mereka jin itu mengatakan semuanya, sami'na, kami mendengar. Quran yang dia baca itu ajaba, dan kami takjub. Saking takjubnya jin, dia bisa patuh. Makanya ada orang-orang yang seperti itu, memang dia memakai bacaan Quran, tapi Quran itu dipakai bukan untuk kebaikan. Begitu. Jadi saat ini kan kebanyakan yang mereka yang mengaku-ngaku ya punya karomah atau punya trik yang dianggap orang lain itu mereka sakti kan, dan memakai ayat-ayat Quran itu disalahgunakan untuk mengobati, yang dalam pengobatannya itu dengan mahar yang fantastis itu kan, dan umat itu percaya. Karena apa? Karena di situ dibumbui oleh bacaan-bacaan Al-Quran, dalam arti kata mereka itu ya sedikit apa ya, menjual agama dan menyikapinya ini dengan apa kasus seperti ini, Gus Rafi, gimana? Kalau mereka yang memakai trik, yang bisa ngebongkar adalah yang punya trik, ya. Kalau saya kan nggak bisa ngebongkar karena saya bukan pesulap, jadi saya tidak bisa ngebongkar. Ketika mungkin saya juga akan tertipu ketika itu, akan karena nggak menguasai terpengaruh sulap, ya? Karena tidak menguasai sulap. Karena ketika seorang pesulap, dia membuka triknya karena dia tahu triknya. Lah, yang saya ingin komentari adalah, ayo wahai saudaraku yang beragama, yang kalian sudah istiqomah mengamalkan sebuah doa, ketika Allah ijabah doa itu jangan disalahgunakan. Karena ketika diijabahnya doa itu adalah salah satu kecintaan Allah kepadamu. Kadang orang itu menyalahgunakan kecintaan Allah, sehingga apa? Kecintaan menjadi kemurkaan. Seperti Allah cintanya kepada iblis, tapi iblis ketika itu menyombongkan dirinya. Allah saking cintanya sama iblis diberikan kemampuan, diberikan kekuatan yang melebihi malaikat. Tapi karena kecintaan Allah kepada iblis ketika itu disalahgunakan dengan kesombongan, kau diijabah doanya. Kau punya istiqomah dalam berdoa. Maka saya katakan suatu hal yang diijabah itu karena istiqomah. Kata Nabi dalam salah satu hadis, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi Allah berikan keajaiban kun fayakun biasanya kepada orang-orang yang istiqomah. Tapi di situ iblis mendekat kepada orang-orang yang istiqomah itu. Kata Imam Syafi'i, beda setan, Pak Haji. Setannya orang pedagang, ya dagang lagi. Setannya pengusaha, ya pengusaha lagi. Setannya ustadz, ya ustadz lagi. Setannya orang yang khusyuk, ya lebih khusyuk. Dan mereka lebih pengalaman daripada manusia. Begitu. Makanya ini yang saya ingin katakan sebagai sesama orang yang dulu pernah nyantri. Karena saya bukan pesulap, saya tidak bisa mengungkap dengan trik-trik yang seperti mereka itu. Mereka tuh biasanya membuka kitab Ma'arif, apa namanya? Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Betul. Kebanyakan pakai rujukannya itu. Memang diisi kitab itu apa sih? Syamsul Ma'arif itu ya sebuah doa-doa, sebuah amal-amalan. Mohon maaf, ayah saya punya ayah, kakek saya itu mohon maaf juga disebutnya juga bukan dukun, tapi ahli hikmah. Kakek saya itu bapaknya bapak saya, dia punya kitabnya Syamsul Ma'arif. Bahkan sekarang pun, tapi tidak diturunkan kepada saya. Bahkan bapak saya pun mengatakan jangan pernah buka itu. Mending kamu hafalkan Quran, kau baca Quran yang benar, jangan pernah buka. Jadi belum pernah baca? Belum pernah, cuman saya pernah melihat kitabnya. Dan kitab itu adalah kitab yang ya kalau Jawanya itu primbon. Sejenis primbon, tapi ini lebih kepada sebuah amalan doa-doa. Tapi amalan doa-doa yang ada di kitab Syamsul Ma'arif itu tidak akan terjadi kalau tidak ada istiqomah. Kalau hanya dibaca sekali gitu. Makanya yang istiqomah itu bukan hanya rujukan dari kitab Syamsul Ma'arif, tapi sebuah doa apapun. Itu jika istiqomah kejadian. Ada di Syamsul, ada di sebuah kajian kitab itu I'anatut Thalibin. Ada sebuah kisah, Pak Haji. Cerita ya sedikit ya. Kalau bahasa kita itu jang jowokan. Yang jowokan. Ya. Yang jowokan itu
nggak pakai Quran, nggak pakai Quran, pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda. Bahasa apa? Pelet apa ya? Ya ada iya kayak gitu. Tapi ijabah gitu. Ya. Tapi ijabah gitu. Kenapa dia ijabah? Padahal nggak pakai Quran gitu. Tapi ijabah mati gitu, mandi gitu. Kenapa begitu? Karena dia punya keistiqomahan dengan membacanya, minta kepada Allah ijabah, dan Allah memberikan karena keistiqomahan yang disertai dengan keyakinan. Seorang pencuri masuk dalam hikayah tersebut, dalam kisah tersebut, seorang pencuri masuk ke rumah ustadz. Akhirnya ketemukan sama ustadznya, kenapa kau mencuri? Diskusi ketika itu panjang, sampai singkatnya pencuri minta amalan kepada seorang ustadz. Ustadz, kiai, minta dong sebuah doa, sebuah amalan, sekiranya saya nggak mencuri lagi, kiranya saya bisa usaha, kiranya saya bisa tidak mencuri lah. Ya. Dikasihlah, kau baca, kau sholat duha, doa di dalam sholat duha itu minta rezeki, kau baca waqiah. Kata kiai, kau baca waqiah. Yang disebut oleh kiainya adalah sholat waqiah. Seorang pencuri yang sangat polos, dia mengatakan, berapa kali saya baca Pak Kiai? 1 kali saja setelah pada subuh. Karena suratul waqiah, suratul ghina, surat waqiah itu surat kekayaan. Sebuah amalan kan, sebuah doa. Dibacalah oleh pencuri tersebut dengan istiqomah. Keyakinan. Dengan keyakinan. Istiqomah dan keyakinan. Istiqomah. Nggak sampai setahun, ini pencuri jadi pengusaha. Dari mana jalannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki itu tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka, bertemu dengan ini, nggak tahu bertemu dengan apa, lalu ada jalannya, dia punya pengusaha. Jadi dia kaya bukan jadi dari pencuri, tapi dari pengusaha. Itu faktor apa kira-kira? Ya salah satu. Kan dia kan pada situ kan dari pencuri. Ya. Berharap mungkin dikasih amalan, waqiah, ngapalin biar pencurinya dahsyat, bukan? Dia mau beralih profesi berarti. Iya, karena ada minta amalan dong Pak Kiai, minta doa Pak Kiai, apa yang harus saya baca biar saya itu nggak nyuri lagi, biar saya bisa usaha. Dikasihlah amalan, baca waqiah gitu. Dia istiqomah pencuri tadi. Ketika dia istiqomah kan ada bahasa duit. D-nya doa, jadi doa dulu gitu. Makanya ketika kita keluar rumah pun harus berdoa. Doa ini yang Allah berikan nanti. U-nya usaha gitu. Jangan hanya doa tapi usaha. Seorang pencuri tadi dengan doa dia usaha gitu. Dari usaha yang kecil-kecilan ya kayak Pak Haji lah, kecil jadi besar lah. Terus ada iman gitu, kepercayaan dengan doa tadi dan optimis dengan usahanya tadi. Setelah itu yang terakhir ada T, ada tawakal. Dia amalkan duit itu, doa, usaha, iman, tawakal. Jadi pengusaha singkat cerita, ketika dia sudah jadi orang sukses, dia undang ustadz tadi. Kaget ustadznya. Kok bisa kamu jadi orang kaya seperti ini, usaha seperti ini? Gimana ceritanya? Dia cerita tentang realnya. Dulu saya pernah begini, ketemu sama ini, dapat modal begini. Cuman itu semuanya karena berkahnya Pak Kiai. Nah, berkah apa? Pak Kiai kan pernah bilang sama saya, memberikan sebuah doa kepada saya, baca waqiah. Dan saya tidak baca 1 kali Pak Kiai setelah subuh. Saya baca 1000 kali. Gimana caranya bisa baca 1000 kali waqiah? Kok gimana caranya? Gampang banget. Waqiah. Saya baca dengan waqiah. Loh, kamu baca waqiah gitu. Kalau saya kan bacanya ila waqatil waqiah, laysa di waqati. Yang diharapkan baca suratnya gitu. Dia hanya waqiahnya aja. Waqiah. Surahnya aja. Tapi dia mengamalkan itu dengan keyakinan. Ya. Lalu apa yang dikutip dalam pembahasan ulama tadi? Ternyata si pencuri dengan kiai, keyakinannya lebih dalam pencuri. Seorang kiai membaca lengkap surat waqiahnya, tapi tidak disertai dengan keyakinan seperti pencuri. Makanya ada jangjowakan ketika bahasa apapun disebutkan karena dikasihkan sebuah amalan kepada orang-orang yang mengamalkan, dia yakin gitu. Dia yakin itu bisa kejadian. Berarti kesimpulannya si pencuri itu karena dikasih amalan oleh ustadz bahwa dia suruh baca sebenarnya surat waqiah sih ya. Iya. Tapi dia hanya waqiah dan dengan keyakinan dan istiqomah. Istiqomahnya Allah cinta. Terus dia mau alih profesi kan. Terus kegiatannya dialihkan jadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses karena Jadi berarti dasarnya adalah pertama istiqomah, keyakinan dan usaha kan. Betul. Tapi kalau seandainya si pencuri hanya mengandalkan hanya baca waqiah terus yakin tanpa usaha juga nggak mungkin. Jadi ya harus kombinasi ya. Betul. Terus gini tadi pertanyaannya tentang kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif, kakek pembaca. Ternyata Bapak Gus Rafiq juga tidak boleh membaca. Mungkin di situ ada
apa bisa disalahgunakan atau apa? Menurut Gus Rofik itu kenapa? Bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Jadi mohon maaf, kakek saya itu ya banyak, ya contoh lah Pak Haji, orang zaman dulu lah, saucap nyata saciduh metu. Iya. Orang zaman dulu itu, padahal mohon maaf cara ngajinya masih pinteran saya daripada kakek saya. Tapi secara ucapannya, mandian beliau Mandi gitu. deh. Mandian beliau. Mandi bahasa Indonesia apa ya? Mujarab ya. Bahasa orang sudah mati gitu. Ya. Bahkan sebuah cerita, dia dulu itu kalau beliau diundang sama orang, itu nggak pernah mau dijemput katanya. Jadi tapi dia datangnya lebih duluan dia gitu. Seperti punya ilmu lah ya. Seperti punya ilmu, tapi itu tidak dipamerkan dan tidak diajarkan kepada anaknya. Dan bahkan kalau dia nggak mau nyombong juga. Nggak mau nyombong juga. Jadi bahkan kepada bapak saya pernah cerita, abah saya almarhum ya. Dulu nak, saya itu sering membuka kitab itu. Tapi apa kata kakek kamu? Jangan, karena kalau tauhid kamu tidak benar, kalau keyakinan kamu tidak benar, ilmunya kamu belum mumpuni kepada kesana, maka kamu akan menjadi seperti iblis. Seperti itu, sombong gitu. Jadi ilmu itu bisa jadi orang sombong. Jadi ilmu itu ibarat pedang atau pistol, bisa untuk apa? Motong kayu bakar, bisa untuk bunuh orang. Betul. Gimana yang apa? Pergunakannya. Betul. Ustaz, Gus Rofik, kalau pengobatan itu kan ada dua ya. Pengobatan medis itu kan secara sains ya, ilmu pengetahuan. Orang yang ngobatin itu dia, kalau dokter itu kuliahnya aja sampai 6 tahun, kalau spesialis sampai 10 tahun, itu kan dengan catatan kalau orang itu ada apa masalah medis. Cuman saat ini kan ada pengobatan yang non medis, dan juga seandainya ada pasien ya yang menurut orang medis, dokter katakanlah nggak sanggup, juga dia diarahkan kepada yang non medis. Itulah pertanyaannya, apakah ada pengobatan non medis yang syar'i dan yang non syar'i? Itu menurut Gus Rofik gimana? Pengobatan yang non syar'i ya dia adalah pengobatan yang keluar daripada agamanya. Tapi ada pengobatan yang non medis. Tapi syar'i. Tapi syar'i. Itu pengobatan yang mereka tetap memakai ramuan. Gitu. Jadi ya sama dengan medis itu, pakai ramuan. Iya, jadi bahasanya itu dia bukan pakai obat dokter. Karena obat dokter itu ada apa namanya itu? Kimia. Ya. Nah, jadi yang syar'i itu ya tetap ada ikhtiarnya gitu. Tetap saya katakan intinya ya kalau mau pengobatan mau apapun ya pakai duit gitu. Ada pakai doanya juga. Makanya kenapa tuh, mohon maaf, di rumah sakit Islam ada itu. Ketika menjenguk orang sakit sama non medis yang syar'i pun dia tetap berdoa. Nah, bahasanya non medis itu cuman diubah gitu. Imannya di 70% kan, ikhtiarnya di 20% kan. Kalau pakai medis, ikhtiarnya di 70%, 30% doanya. Nah, doanya, imannya di 70% kan. Kalau kalau yang pengobatan non medis yang syar'i, ikhtiarnya 30%. Tapi berdoanya yang di 70%. Karena doa itu kan goib, ya. Doa itu kan goib, itu berdasarkan keyakinan ya. Berdasarkan keyakinan. Nah, seperti saya dulu ada Pak Haji, gurunya istri saya sakit kanker, ya. Bahkan mungkin Pak Haji masih ingat di kemoterapi sampai ngebenjol, sampai dia datang kepada non medis gitu. Tapi yang syar'i, datang ke salah satu pesantren. Bersama dengan saya, dan ketika itu diobatinya ya pakai air jamu yang pahit itu, pahit katanya, terus pakai air, dan memang beliau dirawat di situ gitu, dan banyak pasien memang di situ. Nah, tapi di situ mohon maaf dibantu dengan santrinya Istighotsah. Istighotsah itu berdoa bersama, diususkan untuk mendoakan orang ini, ya, karena ketika sudah ke dokter, sudah kemoterapi, sudah, ya udah, jalan terakhir adalah ketika dia minta pertolongan dari Allah. Tapi itu kan jalan terakhir setelah medis sudah, setelah medis. Ikhtiarnya dengan udah maksimalkan doa. Tapi kan Allah mengijabahnya ya harus meninggal, ya meninggal. Gitu. Cuman ini sebuah ikhtiar. Sebuah ikhtiar. Karena Allah katakan kan,
Ud'uuni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Lah, cara Allah mengabulkan itu kadang diterima dengan manusia itu baik atau tidak. Padahal qada dan qadar itu baik. Cuman manusianya aja yang kurang menerima dengan baik. Saya sering lihat di konten YouTube itu banyak orang-orang kebal. Ya, kebal itu dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah ada itu ilmunya? Kalau dari ilmu kebal sendiri itu tidak ada, Pak Haji. Jadi kembali lagi. Jadi yang orang kembali lagi dia kepada demonstrasi kebal pakai ayat Al-Quran itu dolalah, sesat ya? Dolalah, sesat sekali. Tidak ada yang kebal. Rasulullah juga ketika perang Uhud juga kan giginya sampai patah. Rasulullah juga pernah luka ketika di Taif, dilempar orang Taif sampai pelipis matanya mengeluarkan darah. Padahal Rasulullah kan harusnya lebih kebal. Dan jadi Rasulullah, nggak ada amalan atau doa-doa tertentu yang menyebabkan orang itu kebal, tidak ada. Tidak ada. Cuman adanya itu adalah tipu daya iblis. Yang kebal itu iblis, makanya iblis nggak pernah mati. Iblis tuh nggak mati, Pak Haji. Pewaris iblis adalah Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Fir'aun nggak pernah sakit. Dan seumur hidupnya Fir'aun nggak pernah sakit. Makanya merasa jadi Tuhan. Makanya merasa dirinya menjadi Tuhan. Bahkan ketika wabah pun ada pada zaman Fir'aun, hanya Fir'aun yang terselamatkan dari wabah. Semua masyarakatnya kena. Fir'aun kebal. Kenapa Fir'aun kebal? Karena dilindungi bukan oleh Tuhan, oleh setan, oleh iblis. Mereka memakai ilmu-ilmu kebal itu ada memang. Cuman adanya itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Jika santet, jadi kan gini, santet itu macam-macam ya. Pertama, menyantet orang biar sakit, ya. Ya, kalau saat ini kan keluar apa di dalam perut material macam-macam, ada paku, ada linggis, mungkin ada baut. Terus santet yang mungkin ini kedua, biar orang suka pada kita, jadi namanya pelet, itu kan mempengaruhi orang. Yang ketiga ada santet yang untuk apa, penglaris. Itu di agama itu ada yang syar'i nggak? Ketiga ini. Jadi ya, kalau santet itu yang ada sihir ya, makanya sampai turun Al-Falaq, surat Al-Falaq sampai Anas itu karena Rasulullah juga terkena santet ketika itu. Ya itu sihir lah, sihir yang terdahsyat yang disertai dengan racun. Artinya yang dikatakan santet itu kan kenapa orang nyantet, kenapa orang sihir? Karena ada kebencian, ada iri dan dengki. Kembali lagi, siapa yang pertama kali iri? Iblis. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Maka iblis mewariskan ilmu-ilmu yang seperti itu, yang namanya ilmu kesombongan. Dengan dia kebal, ditunjuk-tunjukkan, iblis semuanya. Menunjukkan bahwa dia itu bisa menyihir, mensihir orang, ya, menyantet orang, menyalakai orang dengan ilmu yang diwariskan oleh iblis, memakai ilmu iblis. Dan itu emang ada memang. Untuk saat ini ada nggak? Jadi gini, yang tadi saya bilang kalau yang pertama santet itu. Jadi orang yang bisa nyantet, ya, itu kriterianya orang yang seperti apa. Terus orang yang bisa disantet itu orang yang seperti apa. Dan saat ini pernah nggak sepengetahuan Gus Rafiq yang orang pernah nyantet dan pernah disantet? Ya, orang yang menyantet itu adalah orang yang ahli warisnya iblis lah. Ada nggak di saat ini? Ada Pak Haji. Jadi saya pernah melihat orang yang kena santet, orang kena sihir, memang perutnya melendung. Cuman kalau zaman sekarang itu kan bisa diartikan, kenapa sih nggak periksa dulu gitu? Mungkin itu liver. Ya, jadi bukan hanya kita lewat langsung secara ngedoa, dikempeskan perutnya atau dikeluarkan pakunya dan seterusnya. Menurut saya yang namanya sihir itu bukan seperti itu. Bukan ada paku di perutnya, bukan ada linggis di perutnya, nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. Jadi sihir dalam Quran itu Pak? Sihir dalam Quran itu sebuah doa yang dia memakai Quran juga, karena iblis juga memakai Quran gitu kan. Kata saya tadi, khodamnya Quran. Tapi dia memakai Quran itu dengan menyelakakan orang. Menyelakakan orang.
Ya, namanya menyalahkan orang karena ada kebencian, karena ada kedengkian, ya itu juga terjadi gitu. Terus orang-orang yang seperti apa yang bisa kena santet atau sihir itu? Orang-orang yang yakin dengan, mohon maaf, orang-orang yang jauh dari agamanya. Mohon maaf, orang kan ketika dia lupa dengan Allah. Makanya kenapa ketika kita tidur, kenapa Nabi selalu mengatakan ya wudhulah, pakai doalah. Karena ketika kita dalam tidur itu kan kosong. Minal ghafilin, dari orang-orang yang lalai. Lah ketika lalai itulah masuk di situ. Jadi bukan kan gini, kalau di kita itu kan biasa kalau orang yang nyantet adalah dia karena punya masalah, disakiti atau apa. Tapi kalau saja dia nggak ada hubungan apa-apa, itu biasanya katanya itu nggak bisa disantet. Begitu itu masuk kriteria itu kan ini contoh. Orang mau nyantet itu kan karena mungkin ada masalah, nggak mungkin sekonyong-konyong. Betul, benci. Mau nyantet kan nggak mungkin kan, dan itu ada sebab musabab, dan yang bisa katanya kalau sebab musabab itu karena dia pernah menyakiti gitu kan, itu di dunia sihir atau santet bisa seperti itu nggak menurut Gus Rafiq? Rasulullah terkena santet, dan siapa yang menyihir Rasulullah itu adalah orang yang sangat benci sama Rasulullah. Orang yang memakai media sihir dengan menyakiti Rasulullah sehingga turun surat Al-Falaq. Artinya ya betul kata Pak Haji, tidak sekonyong-konyong, ada sebabnya. Nah, yang membantu itu ya kembali lagi iblis. Makanya kita tuh minta bantu sama siapa? Mau minta bantu sama iblis, dibantu sama iblis. Mau minta bantu sama Allah, apalagi? Cuman Allah lah maha melindungi, maha menjaga. Makanya ketika Rasulullah kena santet, kena sihir, turun surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung dari yang falak, dari keburukan yang falak. Keburukan ya ilmu sih seperti itu. Jadi orang-orang yang minta bantuan iblis untuk menyakiti seseorang dibantu sama iblis. Dah senang iblis itu. Jadi memang ilmu itu ada. Memakai Quran juga ada, memakai jengjowokan ada, memakai media ada. Cuman ada yang benar-benar sihir, ya, benar-benar yang seakan-akan sihir tapi menipu, pakai trik. Ada yang pakai benar, ada yang pakai trik, ada yang pakai tidak, Pak. Ada yang nyata ada. Ada yang nyata juga ada. Ada yang pakai trik juga ada. Yang pakai trik itu orang-orang yang membodohi. Tapi orang-orang yang nyata, kalau dukun yang benar Pak Haji nggak akan diviralkan kayak gitu. Ya, iya, dia mungkin apa ya silent gitu ya. Terus gini, pada saat kecil saya ini ada istilah raja. Jadi gini, dia ayat Al-Quran ditulis, terus dilipat, disimpan, biar apalah. Itu menurut kacamata Gus Rafiq gimana? Ada pernah dengar kan raja? Iya. Itu gimana? Syar'i nggak itu? Hal yang seperti itu menurut saya kurang baik. Ya dikatakan. Tapi ada yang ada beberapa ustadz yang ngasih dari ustadz itu. Ya itu kan kenapa saya dilarang waktu itu membuka kitab Syamsul Ma'arif. Oh iya. Yeah. Nanti saya jadi dukun Pak Haji. Nggak jadi ustadz, nggak jadi pengasuh pesantren. Jadi dukun, sila, dapat duit, bisa doain panglaris segala macam. Tapi saya nggak laris-laris gitu. Oh iya. Sendiri nggak laris gitu ya. Dirinya sendiri nggak laris. Pesugihan ternyata dia aja nggak sugi. Diri saya nggak sugi gitu. Makanya orang yang datang kepada orang pintar itu orang yang bodoh kan gitu. Berarti semuanya mungkin yang pakai itu adalah mengacu kepada kitab Syamsul Ma'arif yang atau Primbon biasanya. Yang mereka itu belum istiqomah ya. Jadi bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Dan saat ini banyak orang yang membaca kitab Syamsul Ma'arif ya. Dan kesalahan para kiainya atau para gurunya lah. Maaf saya tidak sebut kiai. Kalau sebut kiai itu orang yang sudah benar-benar takwa sama Allah. Itu sebut kiai. Bukan kiai menurut Allah itu ya beda dengan kiai menurut manusia. Kesalahan juga pada gurunya yang mudah memberikan sebuah ilmu tanpa mengukur muridnya bagaimana. Mungkin kakek saya mengukur bagaimana, bapak saya bagaimana. Pasti kalau diturunkan pasti bisa menyalahgunakan. Makanya tidak diturunkan. Terakhir, Gus, udah 34 menit ternyata. Kesimpulan kan gini, tentang viralnya Pusulap Merah plus VS Gus Samsudin itu kan viral, semua orang pada nonton lah ya. Bahwa kalau menurut saya banyak memang ya dukun-dukun ya
yang pakai trik-trik agama yang tujuannya adalah untuk pengobatan biar dia tarif sebesar. Kenapa? Kalau umat, kalau seandainya dia dibumbui agama kan yakin. Betul. Padahal mungkin itu tidak baik. Cuman yang jadi masalah gini, yang membongkar ini kita jadi paham itu kan datang dari pesulap merah yang backgroundnya itu kan pesulap lah. Betul. Kalau profesi pesulap dia punya trik menipu untuk menghibur kan, nggak ada orang tertipu, Betul. malah orang senang. Berangkat dari pesulap, bukan dari para alim ulama orang yang paham tentang ilmu bahwa itu mungkin nggak baik, terus diingatkan atau MUI. Ini faktor apa? Karena kalau kita berdakwah tadi kita ngobrol bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, kalau hanya ngajak kebaikan mudah. Tapi kalau memerangi kemungkaran itu yang kadang-kadang mungkin butuh keberanian. Menyikapinya ini Gus Rofi gimana? Seorang kiai pasti dia akan menasihati muridnya. Ya. Seorang pesulap pasti dia akan menasihati pesulapnya. Yang dibongkar sama pesulap merah itu ya pesulap lagi, tapi yang pesulap memakai pakaian agama. Iya. Nah, makanya mohon maaf, seorang kiai ulama tidak mengomentari itu karena kiai bukan pesulap. Tapi kiai yang dikomentari seperti saya komentari tadi adalah mereka para santri yang dikasih amalan, yang dikasih doa, lalu doa itu diyakini adanya mustajabah, lalu dia jual doa itu dengan mengaku dirinya ahli hikmah. Karena saya pernah jadi santri gitu. Ketika Pak Haji nanya, apakah di pesantren itu diajarkan? Betul diajarkan. Apakah kitab Syamsul Ma'arif itu ada? Betul itu ada. Gitu. Cuman disalahgunakan yang tidak boleh. Yang saya komentari adalah para ustadz yang mengaku dirinya ustadz, para santri yang sudah ngaji lebar, eman, kalau hanya dipakai dengan seperti itu. Maksudnya maksudnya gini. Kalau di Al-Quran nggak ada yang seperti itu gitu loh, kan gini. Dan oke, kalau pesulap mengomentari pesulap lah ya. Karena kalau ini kan pesulap merah adalah mengomentari pesulap yang mengaku-ngaku jadi pengobatan, padahal dia pesulap gitu kan. Cuman kan di situ ada sisi menjual agamanya. Betul. Ya harusnya mungkin tokoh agama atau alim ulama mengomentari bahwa agama Islam nggak seperti itu loh, gitu loh. Nggak bisa ayat-ayat itu bisa jadi sakti kan, karena apa yang dijual ini kan kesaktian. Belum ada yang mengomentari bahwa karoma itu nggak bisa, katakanlah mujizat atau karoma itu nggak bisa dipertontonkan, disombongkan, nggak bisa. Itu kan nggak boleh. Dan ini kan dipertontonkan yang seolah-olah umat itu bahwa itu sebuah karoma, ilmu hikmah karoma gitu. Betul. Belum ada tokoh agama gitu. Iya. Jadi karena nggak mau ambil resiko atau cari aman, bagaimana menurut Gus Rofiq? Ya mungkin mereka para ulama kita itu bisa menasehatinya dengan cara berbeda-beda Pak Haji. Oh iya. Nah, mungkin ya bisa juga, mohon maaf Buya Yahya juga sering berkomentar tentang hal itu. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Para kiai kita, ulama kita itu lebih kepada ngajak di jalan Allah itu dengan cara bijaksana, dengan cara yang baik. Sehingga tidak ada yang tersinggung ketika itu. Nah, biar nggak ada gesekan. Tapi kalau sudah kemungkaran udah beda lagi. Jadi ini kan kalau saya melihat kontennya itu sepertinya hanya mencari subscriber itu yang dicarinya, baik Gus Samsudinnya atau pesulap merahnya. Enggak, kalau Gus Samsudin gini, dia pakai trik seperti itu biar dia dianggap sakti, biar orang berobat ke sana kan gitu. Betul. Pakai embel-embel agama sebenarnya kan itu. Kalau pesulap memang benar-benar dia sulap, siapapun juga boleh kan jadi YouTuber, cari duit dari situ sah saja. Cuman masalahnya ini kan kalau pesulap merah kan benar dia seorang pesulap yang bikin trik untuk menghibur, dia dapat duit gitu kan. Kalau Gus Samsudin kan beda, dia menjual agama seolah-olah sakti, bahwa agama itu dengan baca ini dia dapat ada ilmu hikmah, dia itu sakti, dengan kesaktiannya itu orang pada datang berobat, maharnya mahal. Jadi yang ditipu menurut saya ada dua. Pertama agama. Karena agama itu tidak bikin orang sakti yang ditonjolkan. Kedua, dia menipu
pasien. Padahal dia nggak bisa, dia nggak mau bisa. Mungkin seperti itu, Gus. Betul, ya. Mungkin para ulama kita itu ada yang tegas, ada yang keras, ada yang ngegas. Ya, termasuk yang keras, yang tegas itu yang dia akan mengomentari dengan tegas. Termasuk yang, kan saya ngutip dari bahasa Pak Haji itu, kalau orang baik banyak yang suka. Kalau orang ngajak baik, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau orang sudah mencegah yang tidak baik, itu semuanya tidak suka. Nah, yang lucu. Makanya para guru kita, para ustadz, para kiai, mungkin lebih Itu sebenarnya kategori jihad sebenarnya. Kategori jihad, ini kategori jihad. Gimana? Dulu saya pernah dibilang sama guru saya, Pak Haji, maaf, kalau kamu melihat kemungkaran, kesalahan, maka kamu fokus kepada kemungkaran siapa yang berbuatnya. Jangan menyelambar ke orang lain. Artinya ketika kita melihat kemungkaran, oh ini yang melakukan kemungkaran. Satu aja yang diambil. Ambil ini satu ini. Jadi ibarat kalau ada tikus di lumbung padi, jangan dibakar, ambil tikusnya. Begitu. Jangan dibakar. Terima kasih, Gus. Ternyata sudah 40 menit. Sama-sama, Pak Haji. Semoga obrolan ini ditonton orang. Amin. Diambil hikmahnya atau kesimpulan dari para penonton. Terima kasih para penonton Kongres. Ngawang foto beres-beres. Tamu saya ternyata ini semuanya berisi semua. Demikian ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.